Sejumlah pelanggaran terjadi di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Warga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara dan terkendala administrasi, hingga menyebabkan kericuhan di sejumlah TPS. Bawaslu DKI menemukan sejumlah masalah yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta dan masih menginventarisasi untuk memastikan apakah termasuk pelanggaran biasa atau masuk dalam ranah pidana. Muka-muka kecurangan. Tadi kami disuruh baris lagi. Kericuhan sempat terjadi di TPS 89 di Kompleks City Resort, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga protes ke petugas kelompok panitia pemungutan suara KPPS karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya, padahal sudah menunggu sejak pagi. Keinginan mereka tidak direspons petugas. Tolong share. Kita balik, kita rewind, kita balik. Sudah jelas. Sebuah video juga viral di media sosial ketika warga dan panitia pemilihan di TPS terlibat adu mulut. Warga kecewa karena tidak bisa memilih. Pak, dari jam 7, Pak. KTP-nya nggak dapat, kan? Tunggu jam 11. Jam 11 bawa KTP. KTP kakak. KTP doang pertama. Kakaknya Pak bawa, Pak. Oke, kakaknya saya bawa. Sekarang udah ada kakaknya, Pak. Mana? Dipanggilin, udah ada tulisnya, formnya belakang. Dari Tambun jauh-jauh. Hal serupa juga terjadi di TPS 96 Cengkareng, Jakarta Barat. Banyak warga tidak bisa mencoblos karena surat suara yang habis. Saya di sini udah dari tahun 2003. Lalu ada juga warga yang tidak bisa mencoblos karena tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat undangan. Warga lainnya juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena waktu pemungutan yang habis. Video lainnya juga memperlihatkan jika surat suara masih tersedia di TPS, namun warga tidak diizinkan menggunakan hak pilihnya. Dua warga RT 06 RW 04 Cilandak Barat, Jakarta Selatan terlibat adu mulut dengan ketua RT lantaran tidak diperbolehkan untuk mencoblos meski telah memiliki surat keterangan pengganti KTP elektronik. Nggak mungkin. Kecewa nggak, Mas? Kecewa, sangat kecewa. Terus ini tindakannya nanti gimana? Saya jadi golput gitu? Udah. Menjadi golput gitu? Ya mau nggak mau saya jadi golput. Saya golput bukan karena kemauan saya, tapi karena sistemnya tidak siap. Ketua RT 06 RW 04 Cilandak Barat membantah mempersulit warganya untuk mencoblos. Selain tak tercantum di DPT, gugurnya hak suara mereka lantaran tak memiliki KTP elektronik. Dia ngerasa pernah punya foto elektrik Di alamat ini? Iya, Tapi tidak bisa menunjukkan atau gimana? belum. Dia bisa menunjukkan surat ini doang, surat keterangan. Kan terakhir itu dibilang harus ada surat keterangan memilih. Nah, itu terakhir keputusan KPU kan itu. Nah, makanya dia nggak bisa nunjukin itu, ya kita nggak bisa terpaksa. Sejumlah pelanggaran pelaksanaan pemilu seperti kurangnya surat suara menjadi perhatian serius KPUD DKI Jakarta. Kurangnya surat suara ditengarai karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Akibatnya pemilih tambahan yang datang dengan KTP dan kartu keluarga tidak bisa mencoblos. Selain itu terjadi kesalahpahaman oleh petugas KPPS yang mengira pemilih tetap tak bisa memilih setelah pukul 12 siang. Mengatasi hal itu, KPUD DKI akan mendiskusikannya dengan Bawaslu DKI Jakarta. Saya sedang menginventarisir, nanti akan dilakukan investigasi apakah benar hal itu terjadi. Kalau itu benar, maka pasti itu terjadi pelanggaran pemilu, ya. Nanti akan kami diskusikan dengan Badan Pengawas Pemilu. Sementara itu Bawaslu DKI menemukan sejumlah masalah yang terjadi di Pilkada DKI. Problem yang ditemukan itu masih diinventarisasi dan dikategorikan apakah termasuk pelanggaran biasa atau masuk dalam ranah pidana. Pelanggaran itu terkait daftar pemilih, mulai dari surat suara yang habis hingga temuan adanya pemilih yang memakai form C6 orang lain. Pengawasan kita itu memang yang paling banyak terkait dengan pemilih, ya,
yang memang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari. Nah ini kan beda-beda ya, kasusnya beda-beda. Ada yang memang waktunya memang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk memilih karena kan batas waktu pemungutan suara itu kan sampai tanggal 13 ya, pukul 1 siang. Ada juga pemilih yang memang sudah menunggu sebelum jam 12 karena problem surat suaranya habis, mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Bawaslu juga menemukan banyak petugas KPPS yang kurang memahami pelaksanaan pilkada dengan baik, termasuk ketika menghadapi permasalahan di lapangan. Menyampaikan bahwa mereka sudah maksimal ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu ya kepada jajarannya di bawah. Tapi ini memang ada problem di lapangan. Ternyata itu terjadi kan gitu. Ini bisa juga karena akhirnya tidak maksimal ini kalau KPU beranggapan bahwa sudah maksimal, tapi ternyata masih ada kejadian-kejadian di TPS yang memang penyelenggaranya memang tidak memahami. Mengantisipasi adanya kecurangan di Pilkada DKI, Polda Metro Jaya tak ingin ketinggalan. Polda Metro Jaya membentuk tim operasi tangkap tangan untuk menindak tegas pihak-pihak yang menerapkan politik uang. Baik pemberi maupun penerima politik uang akan diproses sesuai pasal 55 KUHP Junto 187 Undang-Undang Pilkada dengan ancaman minimal 36 bulan penjara. Dan saya sampaikan sekali lagi, dimohon agar jangan ada yang melakukan money politik atau politik uang. Bila ada yang melakukan, maka baik pemberi, penerima, atau yang menyuruh turut melakukan dapat diproses secara hukum. Secara umum, proses pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diwarnai pelanggaran oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS terbagi dalam beberapa jenis. Pertama, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, akan tetapi memiliki IKTP dan menunjukkan kartu keluarga kepada KPPS, tidak diperbolehkan mencoblos. Kedua, pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi membawa surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan menunjukkan kartu keluarga kepada KPPS, tidak diperbolehkan mencoblos. Ketiga, banyak surat suara di TPS habis, padahal masih banyak pemilih yang belum memilih. Pelanggaran keempat, adanya kekerasan yang dilakukan tim sukses dan pendukung pasangan tertentu. Misalnya pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga dan adiknya Marudut Sinaga yang dirawat di rumah sakit. Atas maraknya pelanggaran yang terjadi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Megawati kecewa ketika mengetahui banyak warga yang sudah menunggu di tempat pemungutan suara, namun tidak mendapat kertas suara hingga waktu pemungutan habis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi ini banyak yang menyatakan sudah menunggu untuk panggilan, tapi tidak juga diberikan dan akhirnya dinyatakan waktu telah habis dan ditutup. Sehingga saya minta untuk hal ini betul ada solusinya. Karena bagi saya satu suara itu harus betul kita perjuangkan. Sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengabaikan atau menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih. Peristiwa penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara luber, jurdil, dan demokratis dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan pelanggaran hak asasi warga DKI Jakarta. Agar pelanggaran pelaksanaan Pilkada tidak terjadi di putaran kedua, KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta harus mengambil langkah tegas. Pasalnya, pelanggaran pemilu terjadi bukan saja karena terbukanya peluang untuk itu, tetapi karena kurangnya kesadaran serta pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan penyelenggaraan pemilu seharusnya mampu mengatasi pelanggaran yang terjadi, termasuk memperbarui daftar pemilih tetap dengan memasukkan mereka-mereka yang tidak sempat mencoblos. Tidak hanya itu, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan. Contohnya ketika namanya belum masuk dalam DPT, agar segera melapor. Tim Liputan, Berita 1.